Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alfi dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya, Maya Kurniawati, akan menjelaskan resume terkait buku yang saya baca, yaitu Sistem Informasi Manajemen dari Raymond McLeod Jr. dan George P. Shell. Kali ini saya akan membahas bab 4 dari buku ini, yang membahas tentang pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja kita mulai ya. Selanjutnya yang pertama kita perlu ketahui adalah tentang organisasi bisnis. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi adalah untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Nah, bagaimana dilakukan? Bisa kita lihat di gambar berikut. Sistem informasi itu sangat mendukung jalannya organisasi. Sistem informasi manajemen digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi umum untuk para manajer. Sistem informasi eksekutif dibuat oleh manajer di level strategis yang didukung oleh informasi-informasi dari 5 area bisnis di bawahnya, yaitu sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi sumber daya informasi. Awalnya, sistem-sistem informasi ini didesain untuk memenuhi kebutuhan organisasi fisik. Namun, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka muncullah virtual organization atau organisasi maya yang akan dijelaskan nanti. Sumber daya informasi pada organisasi layanan informasi atau information services atau di perusahaan disebut divisi sistem informasi manajemen atau divisi teknologi informasi adalah hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah monitor, CPU, laptop, dan lain-lain. Kemudian ada software, perangkat lunak komputer. Contohnya Windows, Microsoft Office, Access, dan lain-lain. Kemudian ada information specialist atau spesialis informasi, yaitu orang-orang yang terlibat dalam divisi sistem informasi. Kemudian ada user atau pengguna, sebagai pengguna informasi. Kemudian ada bisa fasilitas, misal jaringan, server, dan lain-lain. Kemudian database atau basis data. Kemudian ada informasi itu sendiri. Dalam perusahaan yang bertanggung jawab pada sebagian besar sumber daya disebut dengan CIO atau Chief Information Officer, dan sumber daya informasi di area pengguna merupakan tanggung jawab dari manajer area pengguna. Spesialis informasi adalah mereka yang bertanggung jawab pada tersedianya sumber daya informasi di organisasi. Selanjutnya, kita perlu tahu siapa saja spesialis informasi yang terlibat. Yang pertama adalah analis sistem atau sistem analis. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam mengembangkan sistem baru ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada, juga melakukan identifikasi masalah dan membuat dokumentasi cara kerja sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada administrator basis data atau database administrator, disebut juga DBA, bertugas dalam perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan basis data. Kemudian ada webmaster yang bertugas bersama dengan spesialis jaringan agar membuka jaringan komunikasi antar organisasi dan stakeholder melalui website. Webmaster harus memastikan bahwa website menyajikan informasi-informasi secara menarik dengan grafis yang mudah dipahami. Selain itu, webmaster juga perlu mengetahui berapa banyak jumlah pengunjung website organisasi agar dapat digunakan untuk melihat keefektifan website. Kemudian, spesialis jaringan bersama dengan analis sistem bekerja untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antar area dapat berjalan dengan baik. Kemudian, programmer itu bertugas untuk menerjemahkan dokumentasi yang dibuat oleh analis sistem ke dalam bahasa pemrograman atau kode program. Kadang juga ada beberapa organisasi yang menggabungkan tugas analis sistem dengan programmer pada satu fungsi yang disebut dengan analis programmer. Kemudian, yang terakhir ada operator yang bertugas menjalankan alat-alat komputasi berskala besar, seperti monitoring konsol, mengoperasikan mainframe, atau mengoperasikan server. Gambar ini menunjukkan struktur organisasi yang tersentralisasi. Jadi terdapat beberapa analis sistem dan programmer yang dipimpin oleh manajer pengembangan sistem untuk melakukan pengembangan sistem baru. Kemudian ada juga analis sistem dan programmer-programmer yang lain yang bekerja dipimpin oleh manajer pemeliharaan sistem untuk melakukan pemeliharaan sistem yang sudah ada.
Unit operasi komputer, administrasi basis data, dan jaringan berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian struktur organisasi yang tersentralisasi ini berkembang menjadi desentralisasi dengan cara memberi kewenangan untuk setiap unit dalam mengelola sumber daya informasinya sendiri dan menunjuk Direktur Informasi Divisi atau Divisional Information Officer. Kemudian di tahun 1990-an mulai berkembang struktur organisasi inovatif yang terdiri dari 3 model, yaitu model sekutu atau partner model, di mana layanan informasi bekerjasama dengan area bisnis dalam menghasilkan inovasi bisnis yang berbasis teknologi informasi. Kemudian model platform atau platform model, yaitu layanan informasi yang menyediakan sumber daya informasi agar area-area bisnis dapat berinovasi. Kemudian scalable model atau model terskala, yaitu meminimalisir biaya dengan cara menyediakan sumber daya di saat muncul peluang dari pasar dan melepaskan sumber daya ketika peluang tidak lagi muncul. Nah, gambar ini menunjukkan struktur organisasi layanan informasi yang menggunakan 3 model tersebut, yaitu membentuk visioning network atau jaringan penentuan visi yang memunculkan perencanaan strategis antara CIO dengan manajemen puncak. Kemudian innovation network atau jaringan inovasi memunculkan inovasi bisnis dari area-area bisnis, dan sourcing network atau jaringan pencarian sumber yang digunakan vendor untuk memperoleh sumber daya informasi. Kemudian perencanaan strategis itu seperti penyerahan solusi, inovasi nilai, manajemen keuangan, manajemen infrastruktur, dan pelayanan layanan. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan rantai komunikasi tradisional yang merupakan pendekatan di mana spesialis informasi menjadi perantara antara pengguna dengan komputer. Spesialis informasi bekerja sebagai penghubung antara pengguna dengan komputer. Karena prosesnya yang panjang dan alasan-alasan lainnya akan dijelaskan di slide berikutnya, maka muncullah fenomena end-user computing atau komputasi pengguna akhir, di mana pengguna melakukan pengembangan sistemnya sendiri. Selanjutnya, ada 4 hal yang mengakibatkan munculnya komputasi pengguna akhir, yaitu yang pertama, dampak pendidikan komputer. Pendidikan komputer di sekolah dan perusahaan pada awal tahun 1980-an mulai marak dan menghasilkan orang-orang dengan pengetahuan komputer yang baik, sehingga dapat menghasilkan atau mengembangkan sistem komputernya sendiri. Kemudian, antrian layanan informasi. Layanan informasi di awal tahun 1980-an kurang cepat, sehingga muncul antrian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sistem informasi. Karena lambat dan lama, maka pengguna kemudian mengembangkan sistem informasinya sendiri. Kemudian, murahnya hardware. Harga komputer mikro pada tahun-tahun tersebut semakin murah, sehingga memudahkan untuk setiap orang dapat mengembangkan sistem informasinya sendiri. Kemudian software yang siap pakai. Jadi sudah banyak software-software yang bisa mengerjakan tugas akuntansi atau memberi informasi untuk mengambil keputusan. Software-software semacam itu sudah semakin banyak dan selalu ditingkatkan atau diupdate, sehingga memudahkan pengguna untuk mengimplementasikan sistem komputer. Kemudian, bentuk rantai komunikasi end-user computing adalah seperti gambar ini. Jadi, berbeda dengan rantai komunikasi tradisional, pada rantai komunikasi end-user computing, spesialis informasi tugasnya adalah sebagai konsultan atau bisa juga bekerja sama dengan pengguna dalam pengembangan sistem. Komputasi pengguna akhir atau end user computing memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Kelebihan yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Karena komputasi pengguna akhir yang aktif dalam pengembangan sistem, maka spesialis informasi kemudian dapat melakukan organisasi secara luas terhadap sistem-sistem yang rumit, dan jadi punya lebih banyak waktu dalam pemeliharaan sistem. Kemudian mempersempit jarak komunikasi.
Jadi pengguna lebih memahami terkait masalah yang ingin diatasi dalam sistem. Sedangkan spesialis informasi hanya memahami teknologinya saja tapi bukan masalahnya. Sehingga ketika pengguna mengembangkan sistem informasinya sendiri, tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk mengkomunikasikan masalah dengan spesialis informasi. Selanjutnya kita bahas terkait kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir tidak dapat mendefinisikan sasaran dari sistem. Kemudian, sistem dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Tingkat profesionalisme pengguna akhir itu tidak bisa dibandingkan dengan spesialis informasi dan seringkali mengabaikan dokumentasi karena terburu-buru dalam penggunaan sistem. Kemudian, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Pengguna akhir kemungkinan akan melakukan pengembangan sistem yang sama dengan yang telah dibuat oleh layanan informasi atau pengguna akhir lainnya. Kemudian, hilangnya integritas data. Ada kemungkinan pengguna akhir kurang berhati-hati dalam melakukan proses input data ke dalam database, sehingga menyebabkan pengguna lain merasa data tersebut akurat dan valid. Tentu hal ini akan merusak data yang telah ada. Kemudian, hilangnya keamanan. Pengguna akhir kemungkinan kurang memperhatikan keamanan data dan piranti lunak, sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan celah tersebut untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem tanpa tahu rancangan besar yang dibuat oleh organisasi, sehingga kemungkinan akan tidak selaras dengan sistem yang dibuat oleh organisasi. Selanjutnya, kita bahas tentang pengetahuan yang perlu dimiliki dalam pengembangan sistem. Jadi, dalam organisasi terdapat 4 jabatan yang terlibat dalam pengembangan sistem, yaitu manajemen umum, staf profesional, staf administrasi, dan spesialis informasi. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pengembang sistem itu adalah pengetahuan komputer atau komputer literasi yang merupakan kemampuan dalam menggunakan sumber daya komputer untuk memproses yang dibutuhkan. Kemudian pengetahuan informasi atau information literacy merupakan pemahaman yang menggunakan informasi dalam memecahkan masalah. Kemudian ada dasar-dasar bisnis atau bisnis fundamental. Itu merupakan pengetahuan tentang akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan yang lain-lain berkaitan dengan dasar bisnis. Kemudian teori sistem atau sistem teori menggambarkan permasalahan ke dalam struktur-struktur sistem. Kemudian proses pengembangan sistem atau sistem development process, yaitu langkah-langkah pengembangan sistem informasi menggunakan daur hidup sistem atau sistem life cycle dan daur hidup pengembangan sistem atau sistem development life cycle. Kemudian ada model sistem atau sistem modeling. Jadi cara mendokumentasikan sebuah sistem menggunakan diagram-diagram, bisa diagram berupa flowchart atau diagram kelas. Berdasarkan jabatannya, persyaratan untuk setiap pengembang sistem itu berbeda-beda. Sebagai contoh, manajemen umum. Untuk manajemen umum, pengetahuan komputer, teori sistem, dan model sistem kecil. Kemudian pengetahuan informasi dan dasar-dasar bisnis merupakan pengetahuan yang utama. Kemudian untuk pengembangan sistem, pengetahuannya cukup menengah. Kemudian untuk staf profesional, yang utama adalah pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, dan model sistem. Untuk pengetahuan yang menengah adalah pengetahuan komputer dan teori sistem. Kemudian pengembangan sistem kecil saja. Kemudian untuk staf administrasi, itu pengetahuan komputer dan pengetahuan informasinya harus menengah. Dan untuk teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem cukup sedikit saja. Kemudian, untuk spesialis informasi, pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem itu harus yang utama. Kemudian dibantu dengan dasar-dasar bisnis dengan ukuran menengah. Selain pengetahuan, perlu juga diketahui keahlian pengembangan sistem yang perlu dimiliki oleh manajemen umum, staf profesional, staf administrasi, dan spesialis informasi. Keahlian yang pertama yaitu keahlian komunikasi atau communication skill.
yang merupakan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun gambar. Kemudian kemampuan analitis atau analytical ability, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisis situasi, kemudian merespon atau membuat solusi. Kemudian ada kreativitas atau creativity, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide atau solusi. Dan kepemimpinan atau leadership, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan orang lain. Nah, dalam hal ini, untuk manajemen, kemampuan komunikasi dan kepemimpinan merupakan yang utama, sedangkan pendukung yang menengah adalah kemampuan analitis dan kreativitas. Untuk staf profesional, kemampuan komunikasi, kemampuan analitis, dan kreativitas adalah yang utama, dan kepemimpinan kecil. Kemudian, untuk staf administrasi, komunikasi, kemampuan analitis, dan kreativitas yang diperlukan adalah menengah dan kepemimpinan kecil. Kemudian untuk spesialis informasi, untuk komunikasi dan kemampuan analitis adalah yang utama, sedangkan pendukung menengah adalah kreativitas dan kepemimpinan. Selanjutnya kita bahas terkait knowledge management dalam pengembangan sistem. Sumber daya informasi, organisasi, pengetahuan, dan keahlian yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya itu kemudian perlu dikelola. Pendekatan pengelolaan yang dilakukan oleh banyak organisasi adalah dengan manajemen pengetahuan. Contoh pengembangan sistem yang berhasil adalah sistem pengembangan produk baru di Nortel Networks. Sistem ini telah berubah dari sistem awal yang belum menggunakan knowledge management dan belum memanfaatkan sumber daya informasi yang ada. Knowledge management memungkinkan untuk mengambil aset-aset pengetahuan, memperbaiki pengambilan keputusan, dan memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan dengan mengakses katalog yang berisi pengetahuan-pengetahuan. Jadi dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa yang diawali dengan kualifikasi ide, kemudian melihat ke dalam katalog apakah ide-ide memenuhi kualifikasi. Kemudian dilakukan pengembangan konsep. Nah, konsep yang telah dikembangkan kemudian dimanage dan dilakukan penentuan peringkat konsep, kemudian dilakukan penilaian konsep, dan konsep yang telah dinilai atau digunakan kemudian masuk ke dalam katalog. Demikian seterusnya hingga sistem pengembangan produk baru didapatkan. Selanjutnya, otomatisasi kantor atau office automation atau bisa disebut juga OA. Itu berkaitan dengan sistem elektronik baik formal maupun informal secara keseluruhan yang memungkinkan adanya komunikasi informasi antara orang-orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Pada gambar ini terlihat bahwa para pemecah masalah atau pegawai organisasi menggunakan aplikasi Office Automation berbasis komputer maupun non-komputer. Pemecah masalah bisa berada di lingkungan organisasi maupun di luar organisasi. OA akan memungkinkan komunikasi antara orang-orang di dalam dengan orang-orang di luar organisasi. Aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer berinteraksi dengan basis data yang berisi informasi dari dalam organisasi dan dari lingkungan di luar organisasi. Aplikasi Office Automation contohnya adalah Office, email, fax, penanggalan elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep otomasi kantor kemudian berkembang menjadi kantor maya atau virtual office. Konsep ini berarti bahwa pekerjaan kantor dapat dikerjakan di mana saja selama terhubung dengan organisasi melalui komunikasi elektronik. Ada dua istilah dalam kantor maya atau virtual office. Yang pertama adalah telecommuting, yang berarti bahwa pegawai dapat pergi ke kantor secara elektronik. Kemudian ada istilah hoteling yang berarti pegawai hanya akan kantor bila dibutuhkan, sehingga tidak semua pekerjaan perlu dikerjakan di kantor. Kemudian kelebihan dari kantor maya yang pertama adalah biaya fasilitas yang lebih rendah karena pegawai bekerja dari tempat lain, organisasi tidak terlalu membutuhkan kantor berkapasitas besar sehingga dapat menurunkan biaya tempat. Kemudian biaya peralatan yang lebih rendah karena tidak terlalu diperlukan untuk memberi peralatan kantor bagi setiap orang di kantor, sehingga biaya peralatan menjadi lebih rendah. Kemudian berkurangnya penghentian pekerjaan, misalnya ketika terjadi musibah seperti banjir, badai, dan lain-lain, atau hal-hal lain semisal wabah penyakit seperti saat ini yang terjadi, mengharuskan pegawai untuk tidak dapat datang ke kantor, maka pekerjaan tetap dapat dilanjutkan di tempat lain. Kemudian kontribusi sosial. Kantor maya memungkinkan orang dengan disabilitas, orang-orang tua atau anak-anak untuk membantu organisasi dari rumah, sehingga dapat menjadi bentuk kontribusi sosial organisasi. Kemudian terkait dengan kelemahan
itu ada dua. Yang pertama adalah moral yang rendah. Karena tidak adanya tatap muka, maka menyebabkan tidak adanya feedback positif dari rekan kerja atau pimpinan terhadap hasil pekerjaan. Dan ada kekhawatiran akan risiko keamanan data dan informasi di lingkungan kantor maya akan lebih sulit untuk dijaga dan dikendalikan. Organisasi maya atau virtual organization merupakan sebuah organisasi yang tidak terikat dengan lokasi-lokasi fisik. Terdapat 3 jenis industri yang biasanya menggunakan konsep kantor maya dan organisasi maya yang disebut 3I ekonomi, yaitu industri-industri yang terlibat dalam information, idea, kemudian intelligence. Industri-industri tersebut contohnya adalah industri pendidikan, hiburan, perjalanan, atau konsultasi, dan yang lain-lain. Sebagai penunjang dalam organisasi maya untuk melakukan komunikasi antar karyawan dan menghentikan komunikasi tatap muka, maka dapat dilakukan konferensi video dalam 3 bentuk, yaitu video dan audio yang satu arah, kemudian video satu arah dan audionya bisa 2 arah, jadi antara yang menonton bisa melakukan feedback melalui audio, kemudian video audio 2 arah, di mana kedua sisi pengguna video conference dapat saling melakukan feedback lewat video dan audio. Baik, demikian tadi presentasi dari saya tentang pengguna dan pengembang sistem. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.